Ada sebuah komponen di React Native yang kita bisa gunakan namanya adalah switch. Untuk menggunakannya kita tinggal import di bagian React Native ini, kita berikan koma, kemudian kita tuliskan di sana switch, ya. Oke, tulisannya adalah switch, S-W-I-T-C-H, ya. Kemudian kita akan memasukkan komponen tersebut di bawah dari teks ini. Kita tuliskan switch, bukan switch komponen ya, switch saja. Kemudian kita bisa menggunakan beberapa properti dari switch ini. Kita bisa masukkan value. Kemudian dia bisa menyimpan nilai dari boolean. Misalnya kita masukkan true, kemudian kita Ctrl S. Untuk tulisannya coba saya perlihatkan dulu untuk emulatornya. Oke, dia seperti ini ya. Ada tulisannya adalah halo, kemudian di bawahnya ada switch. Ini adalah komponen dari switch. Tulisannya di bagian komponen saya berikan value adalah true. Kalau misalnya saya berikan false, nah, dia menuju ke bagian yang inaktif ya. Sekarang kita akan membuat sebuah proses di bagian switch ini, sehingga dia akan mengganti dari tombolnya, dari yang misalnya inaktif ini, kita geser ya, menuju menjadi aktif, kemudian tulisannya akan berganti sesuai dengan nilai dari switch tersebut. Pertama kita masukkan dulu useState di sini, useState. Oke, kemudian kita masukkan konstanta ya, const. Di sana kita masukkan beberapa data, nilai switch misalnya. Switch. Oke, kemudian kita berikan set nilai switch. useState. Kita berikan nilai defaultnya misalnya adalah false. Ya. Kemudian di bagian switch ini kita ambil data saja dari const ini, nilai switch ini ya, nilai switch. Kita masukkan ke dalam value. Kemudian kita Ctrl S. Dia memberikan nilai defaultnya adalah false ya. Kalau misalnya ini kita ganti menjadi true, kemudian kita Ctrl S. Nah, dia menjadi aktif ya. Kita berikan default false saja. Baik, selanjutnya kita akan buat sebuah fungsi di sini ya. Sebuah fungsi di bagian switch ini. Kita buat memasukkan property dulu on value change ya. Kemudian kita berikan sama dengan, kemudian kita berikan tanda kurung kurawal. Di dalamnya kita masukkan tanda kurung, kemudian kita masukkan properti nilai misalnya. Kemudian kita akan membuat sebuah fungsi. Misalnya kita akan membuat fungsi dengan nama ganti nilai. Ya, misalnya tuliskan ganti nilai, kemudian di dalamnya kita masukkan parameter nilai. Oke, kita Ctrl S. Kemudian di bagian atas kita masukkan sebuah fungsi ya, kita buat sebuah fungsi const ganti nilai. Ya, sama dengan, kemudian kita masukkan parameternya nilai, kita berikan tanda panah. Kemudian kita akan set nilai dari switch. Kita masukkan set nilai switch. Di dalamnya kita masukkan parameternya adalah nilai. Ya, kemudian kita Ctrl S. Sekarang coba kita klik di bagian switch ini, dari sebelumnya adalah inaktif ya. Kita klik, dia akan menjadi aktif ya. Dia menjadi warnanya adalah hijau. Kita klik lagi. Nah, seperti ini, tapi tulisan di bagian atasnya masih bertuliskan halo ya. Misalnya ini kita berikan tanda kurung ya, bukan halo lagi, tapi kita berikan tanda kurung. Dan kita akan isi berdasarkan nilai dari switch ini ya. Kita masukkan di sini nilai switch, kemudian tanda tanya. Kemudian kita masukkan dengan tulisan switch on ya. Kemudian titik 2, titik petik lagi, kemudian kita berikan switch off ya. Kemudian kita Ctrl S. Jadi membacanya dari dalam teks ini, kalau misalnya nilai switch-nya dia dalam keadaan true, maka kita berikan tulisan switch on ya. Kalau misalnya dia dalam keadaan false, untuk nilai switch-nya kita berikan tulisan switch off. Tulisannya typo ya, bukan switch TH tapi switch CH. Ya, kemudian kita Ctrl S. Coba kita lihat lagi. Ya, dia menjadi switch off ya. Kemudian kalau misalnya kita klik ke bagian switch-nya, dia menjadi on dan tulisannya menjadi switch on. Kita menggunakan conditional di sini dengan menggunakan konstanta nilai switch. Kalau misalnya dia dalam keadaan true, dia akan menuliskan switch on. Kalau misalnya dia dalam keadaan false, dia akan menuliskan switch off.